Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yosi Onga Channel. Kali ini kami akan menginformasikan tentang situs Warung Boto di Yogyakarta. Situs Warung Boto berada di Jalan Veteran nomor 77, Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Situs ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Pada masa pandemi COVID-19, situs ini buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Dengan waktu istirahat 1 jam, yaitu dari jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Fasilitas parkir terbatas. Untuk parkir motor dikenakan biaya Rp3.000 dan parkir mobil dikenakan biaya Rp10.000. Sebenarnya untuk parkir mobil tidak layak karena lokasi parkir berada di sepanjang Jalan Veteran di depan situs Warung Boto. Situs Warung Boto memiliki nama asli Pesanggrahan Rejo Winangun, di mana kata rejo berarti sejahtera dan kata winangun berarti membangun. Jadi maksud Rejo Winangun adalah membangun menjadi lebih sejahtera. Sedangkan pesanggrahan itu sendiri untuk zaman sekarang adalah semacam villa, di mana fungsi pesanggrahan adalah tempat beristirahatnya para sultan dan keluarganya. Berdasarkan serat Rerenggan dan Babat Momana, Pesanggrahan Rejo Winangun dibangun pada tahun 1785, yaitu pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono I. Adapun yang membangun Pesanggrahan Rejo Winangun adalah Gusti Raden Mas Sundoro pada saat beliau masih menjadi putra mahkota. Pada bulan Maret 1792, Gusti Raden Mas Sundoro naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono II, dan pada tanggal 2 April 1792 beliau dinobatkan sebagai Raja Keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono II ini dikenal sebagai Raja Pembangunan Pesanggrahan karena sejak menjadi putra mahkota hingga menjadi raja, beliau telah membangun 13 buah pesanggrahan. Nah, ini adalah musola zaman dulu yang berada di Pesanggrahan Rejo Winangun. Dan bangunan yang menjorok ke depan itu adalah mihrab, yaitu tempat imam memimpin sholat. Di dalam musola terdapat tangga yang menuju ke kolam pemandian. Sekilas, bangunan Pesanggrahan Rejo Winangun mirip dengan Taman Sari yang berlokasi di sebelah selatan Keraton Yogyakarta. Hal ini bisa dilihat dari dinding yang tebal yang terbuat dari batu bata, pintu yang melengkung di setiap lorongnya, dan tentu saja keberadaan kolam pemandian. Nah, ini adalah kolam pertama berbentuk lingkaran dengan diameter 4,5 meter. Dan di bagian tengahnya memiliki pancuran air atau umbul yang berkedalaman 0,5 meter. Dulunya mata air ini memiliki air yang sangat jernih, tetapi sekarang sudah kering sama sekali. Kalau yang ini adalah kolam kedua yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 4 meter dengan kedalaman 0,75 meter. Di area kolam pemandian ini merupakan spot foto yang paling favorit. Bahkan ada beberapa orang melakukan sesi pemotretan untuk keperluan prewedding dengan latar belakang kolam pemandian yang dikelilingi tembok tebal yang sangat kokoh selayaknya benteng pertahanan.
Sebagai tempat peristirahatan, pesanggrahan ini pernah dikunjungi oleh seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Surakarta, yaitu Jan Grief pada tanggal 5-15 Agustus 1788. Tujuan kunjungan ke pesanggrahan Rejowinangun adalah untuk melihat pesanggrahan yang memiliki sarana dan prasarana yang dapat difungsikan sebagai benteng pertahanan. Pesanggrahan Rejowinangun atau Warung Boto dibangun di atas lahan seluas hampir 1 hektar dengan luas bangunan mencapai 3.344 meter persegi. Pesanggrahan Warung Boto ini dibangun pada 2 sisi, yaitu sisi barat dan sisi timur, dengan menghadap Sungai Gajah Wong. Bangunan yang tersisa saat ini ada di sisi barat, yang merupakan bangunan berkamar dengan halaman berteras dan 2 kolam pemandian. Nah, ini penampakan situs Warung Boto dari halaman belakang. Situs ini berada berdampingan dengan rumah-rumah penduduk yang padat penghuni. Pada saat ini, situs Warung Boto hanya berupa reruntuhan bangunan yang dijadikan cagar budaya dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Yogyakarta. Menurut sumber kepustakaan abad 19, kerusakan situs ini dalam skala besar terjadi ketika Inggris melakukan agresi militer ke Yogyakarta pada tahun 1812. Kondisi ini berlanjut karena pada tahun 1825 sampai 1830 terjadi Perang Diponegoro. Situs ini mengalami kerusakan kembali pada 10 Juni 1867 akibat gempa bumi. Terakhir, gempa bumi pada 27 Mei 2006 memperparah kerusakan sisa-sisa bangunan situs Warung Boto yang masih ada.
Renovasi secara serius untuk menyelamatkan situs ini dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta di bawah Dinas Kebudayaan Yogyakarta sejak 2015. Sasaran utama adalah bangunan pemujaan yang berada di bagian depan. Pada tahun 2016 dilakukan kegiatan lanjutan dengan melakukan rehabilitasi bangunan tengah, yaitu kolam, bangunan sayap sisi selatan, bangunan bertingkat sisi selatan, dan pagar. Pemugaran dan renovasi selesai pada tanggal 23 Desember 2016.